Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Lutfi dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai Machine Learning Unsupervised Learning. Kami terdiri dari 4 anggota, yaitu saya, Anastasia. Saya Indra Putri Wesa. Saya Dewi Robiatu Zahro. Dan saya Marshalia Anin. Baik, eh, sebelum kita masuk ke materi unsupervised learning, kita harus mengetahui dulu nih apa sih sebenarnya machine learning sendiri. Jadi machine learning ini adalah serangkaian manipulasi matematis yang dilakukan pada data penting untuk memperoleh wawasan yang berharga. Machine learning adalah studi tentang algoritma yang belajar dari contoh dan pengalaman-pengalaman. Jadi, machine learning sendiri itu bukan belajar dari aturan-aturan yang ada di hardcore. Nah, jenis machine learning sendiri itu nanti ada tiga, yaitu ada supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Namun, di kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai tentang unsupervised learning. Jadi, apa sih unsupervised learning ini? Unsupervised learning ini adalah jenis permasalahan mesin di mana data ini tuh tidak punya kategori atau label. Jadi, kita mengharapkan algoritma machine learning ini untuk membantu kita mengorganisasi atau memahami data tersebut. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola, mengelompokkan data berdasarkan kemiripan, atau menemukan informasi tersembunyi dalam data. Oke, selanjutnya eh, penjelasan mengenai K-means, dimensionality reduction, dan reinforcement learning. Untuk K-means sendiri merupakan salah satu algoritma unsupervised learning yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kesamaan. Unsupervised itu berarti tidak memberi label atau kategori sebelumnya. Algoritma ini secara otomatis akan menemukan pola dan mengelompokkan data ke dalam K cluster, di mana K adalah jumlah kelompok yang kita tentukan di awal. Jadi kita bisa membayangkan punya sekumpulan titik data, misalnya data pelanggan. Jadi algoritma K-means ini akan mencari cara terbaik untuk membagi mereka ke dalam beberapa kelompok yang mirip satu sama lain. Untuk prosesnya sendiri, step by step, yang pertama choose number of cluster K, yang mana kita menentukan terlebih dahulu beberapa banyak kelompok yang ingin dibuat, misalnya K sama dengan 3, untuk membagi data pelanggan ke dalam 3 segmen. Yang kedua, assign points to nearest centroid. Jadi, awalnya algoritma itu memilih titik acak sebagai centroid atau pusat cluster. Tiap data point kemudian dihubungkan ke centroid terdekat berdasarkan jarak, desain jarak Euclidean. Yang ketiga itu update centroids. Setelah semua data ditempatkan, algoritma menghitung ulang letak centroid dengan mengambil rata-rata dari semua titik dalam cluster tersebut. Yang terakhir, repeat until stable. Jadi proses penugasan ulang dan pembawaan centroid itu terus dilakukan sampai posisi centroid tidak banyak berubah atau konvergen. Hasil akhirnya, data terbagi ke dalam kelompok yang masing-masing memiliki kemiripan tinggi di dalam cluster dan berbeda signifikan dengan cluster lain. Selanjutnya penjelasan mengenai algoritma K-means. Untuk di gambar ini menunjukkan sekumpulan titik data acak berwarna abu-abu. Jadi data ini belum memiliki label atau kategori, hanya titik mentah yang tersebar. Jadi inti dari gambar ini memperlihatkan data mentah yang siap dikelompokkan oleh K-means. Setelah algoritma dijalankan, titik-titik akan terbagi ke dalam beberapa klaster berdasarkan kesamaan posisi. Selanjutnya ada dimensionality reduction.
Untuk definisi sendiri, dimensionality reduction ini adalah teknik dalam machine learning untuk mengurangi jumlah fitur atau variabel dalam dataset. Caranya adalah dengan membuang data yang dianggap tidak relevan, redundan, atau terlalu berisi, sehingga hanya informasi penting yang dipertahankan. Bayangkan kalau punya tabel yang ratusan kolom fitur, jadi tidak semua kolom itu benar-benar penting pastinya, dan banyak yang sebenarnya bisa digabung atau dihilangkan atau mengurangi makna utama itu sendiri. Nah, dimensionality reduction ini membantu menyaring inti informasi tersebut. Adapun kegunaan dari dimensionality reduction ini, yang pertama meningkatkan performa model machine learning, yang kedua menghemat ruang penyimpanan dan dokumentasi, yang ketiga mempermudah visualisasi data kompleks. Untuk contohnya sendiri itu ada IoT, sistem Internet of Things, di mana dengan dimensionality reduction, sistem bisa fokus pada sensor yang relevan saja, bukan semuanya. Yang kedua ada finance dan marketing. Jadi data pelanggan biasanya mencakup umur, pendapatan, lokasi, preferensi belanja, frekuensi transaksi, dan lain-lain. Tidak semua variabel punya pengaruh kuat. Jadi ada reduksi dimensi itu bisa menyaring variabel terpenting. Selanjutnya image processing. Jadi gambar itu punya ribuan pixel. Di CAI bisa mengurangi jumlah pixel yang diproses tanpa mengurangi detail penting. Nah, ini contoh algoritma sendiri. Jadi awalnya kita punya data berdimensi tinggi. Contoh 4 fitur berbeda. Yang mana isinya itu ada harga, umur, lokasi, dan frekuensi belanja. Data tersebut sulit divisualisasikan karena manusia hanya bisa melihat 2D atau 3D. Nah, dengan PCI atau Principal Component Analysis, dimensi data itu dapat dikurangkan dari 4 menjadi 2. Hasil akhirnya data divisualisasikan di bidang 2D dengan dua sumbu baru, yaitu Principal Component 1 dan 2. Jadi gambar ini tuh menunjukkan bagaimana data yang awalnya kompleks dan berdimensi tinggi itu bisa disederhanakan menjadi bentuk yang lebih mudah dianalisis tanpa kehilangan informasi utama. Nah, selanjutnya itu reinforcement learning atau RL. Jadi RL ini adalah pendekatan pembelajaran di mana semua agent belajar melalui interaksi langsung dengan lingkungannya. Agen tidak diberitahu jawaban benar atau salah sejak awal, tapi dia belajar dari konsekuensi tindakannya, yaitu mendapatkan reward jika benar dan penalti jika salah. Jadi seperti anak kecil misalnya belajar berjalan, dia jatuh berkali-kali itu berarti penalti, lalu perlahan menemukan cara yang benar berarti reward. Jadi RL ini bekerja sesuai dengan prinsip yang serupa gitu. Untuk prinsipalnya sendiri, bagaimana sih reinforcement learning ini bekerja? Yang pertama itu agent memilih aksi berdasarkan kebijakan yang dimilikinya. Yang kedua, environment merespon dengan kondisi baru dan memberi feedback berupa reward atau penalti tadi. Yang ketiga, agent memperbarui strateginya supaya di masa depan bisa memaksimalkan cumulative reward atau total keuntungan dari semua langkah. Jadi proses ini berlangsung berulang-ulang hingga agent menemukan strategi terbaik atau optimal policy. Adapun perbedaan dari uh, supervised learning dan reinforcement learning ini, pada supervised learning, data itu sudah diberi label benar atau salah. Model hanya belajar meniru pola dari data. Sementara pada reinforcement learning ini, tidak ada label sejak awal. Jadi agen harus mengeksplorasi tindakan yang mungkin terjadi lalu belajar dari hasilnya sendiri. Jadi untuk di gambar ini awalnya kita punya data berdimensi tinggi. Contohnya 4 fitur berbeda tadi, harga, umur, lokasi, dan frekuensi belanja. Data tersebut tentu sulit divisualisasi. Jadi ini ada agent dan action environment-nya itu. Agent tadi yang menarik atau membuat tindakan yang nantinya mendapat reward atau penalti yang kemudian action-nya itu dari lingkungan, seperti itu. Ini adalah kegunaan dari model yang sudah disebut tadi, dimension reduction dan AL tadi. Yang pertama, segmentation. Jadi perusahaan itu bisa membagi pelanggan menjadi beberapa segmen berdasarkan perilaku belanja, umur, atau lokasi. Yang kedua itu anomaly detection, yang mana kayak ini sendiri itu dapat membantu mendeteksi data yang tidak sesuai pada cluster. Yang terakhir ada product grouping. Dalam e-commerce itu produk bisa dikelompokkan berdasarkan karakteristik seperti harga, kategori, atau frekuensi pembelian.
Baik, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang bedanya supervised dan unsupervised learning. Seperti pada pertemuan yang sebelumnya sudah dijelaskan tentang supervised learning, yang mana itu adalah jenis algoritma mesin learning yang belajar dari data berlabel. Data berlabel adalah data yang telah ditandai dengan jawaban atau klasifikasi yang benar. Nah, sedangkan unsupervised learning adalah jenis machine learning yang belajar dari data tidak berlabel. Data tidak berlabel berarti data tidak memiliki label atau kategori yang telah ada sebelumnya. Tujuan dari unsupervised learning adalah menemukan pola dan hubungan dalam data tanpa panduan eksplisit. Nah, untuk jenis-jenis supervised learning itu ada dua, yaitu regresi, yang mana regresi adalah digunakan untuk memprediksi nilai kontinu seperti harga rumah atau harga saham. Algoritma regresi belajar dari fitur input untuk memetakan nilai output. Nah, contoh dari regresi ini adalah linear regression, polynomial regression, support vector machine regression, decision tree regression, dan random forest regression. Dan yang jenis kedua adalah klasifikasi, yaitu digunakan untuk memprediksi nilai kategorikal, seperti apakah email termasuk spam atau bukan. Terus algoritma klasifikasi ini memetakan fitur input ke distribusi probabilitas dari kelas output. Algoritma dari klasifikasi yang umum adalah logistic regression, support vector machines, decision trees, random forest, dan naive Bayes. Untuk jenis unsupervised learning juga ada dua, yaitu clustering dan association. Clustering digunakan untuk mengelompokkan data yang serupa. Contoh algoritma clustering itu hierarchy clustering, K-means clustering, principal component analysis atau PCA. Untuk yang kedua, association ini digunakan untuk mengidentifikasi pola dalam data. Contoh algoritmanya adalah a priori algorithm, ECLAT algorithm, FP growth algorithm. Nah, untuk keuntungan dari supervised learning yaitu menghasilkan output data dari pengalaman sebelumnya, lalu membantu mengoptimalkan kriteria kinerja berdasarkan pengalaman, menyelesaikan berbagai masalah komputasi dunia nyata, dan melakukan tugas klasifikasi dan regresi. Sedangkan untuk keuntungan dari unsupervised learning yaitu tidak memerlukan data berlabel, lalu mampu menemukan pola yang tidak diketahui sebelumnya dalam data dan membantu dalam pengurangan dimensi data. Nah, selanjutnya untuk kekurangan dari supervised learning itu memerlukan banyak waktu dan komputasi untuk pelatihan, lalu sulit menangani data besar, dan tidak dapat menangani semua tugas kompleks dalam machine learning. Lalu untuk kekurangan dari unsupervised learning yaitu sulit mengukur akurasi atau efektivitas, dan hasilnya juga sering kurang akurat, dan juga sensitif terhadap kualitas data termasuk nilai yang hilang dan data yang missing. Next. Nah, ini adalah contoh ilustrasi dari supervised learning dan unsupervised learning. Contoh dari supervised learning ini itu misalnya dataset gambar hewan seperti gajah, unta, dan sapi. Setiap gambar diberi label yang sesuai. Lalu mesin kemudian menganalisis data latih dan menghasilkan hasil yang benar dari data berlabel tersebut. Nah, outputnya jadi gambar dan ada labelnya seperti itu. Sedangkan unsupervised learning itu tidak membutuhkan label seperti nama sapi, cow, elephant, or camel gitu. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah cara kerja dari unsupervised learning. Jadi unsupervised learning ini menggunakan algoritma pembelajaran mandiri yang dapat mengenali pola dalam data tanpa label atau pelatihan sebelumnya.
Nah, model ini diberikan data mentah dan harus menyusun informasi berdasarkan kesamaan, perbedaan, dan pola yang muncul tanpa instruksi eksplisit. Algoritma unsupervised learning ini sangat cocok untuk tugas pemrosesan kompleks seperti mengorganisasi dataset besar ke dalam kelompok. Teknik ini memungkinkan model menemukan pola yang sebelumnya tidak terdeteksi dalam data, sehingga dapat membantu dalam pengelompokan informasi dan kategorisasi data. Sebagai contohnya itu, jika memiliki dataset besar mengenai cuaca, algoritma unsupervised learning akan mengidentifikasi pola dalam data, seperti suhu atau pola cuaca yang serupa. Walaupun algoritma ini tidak memahami pola tersebut sebelumnya, kita dapat menggunakan hasil pengelompokan ini untuk mengklasifikasikan data lebih lanjut, misalnya berdasarkan musim atau jenis cuaca. Next. Berikut ini adalah beberapa contoh dari penerapan unsupervised learning. Yang pertama itu untuk mendeteksi anomali. Jadi, menemukan pola data yang tidak biasa atau berbeda dari pola yang normal. Misalnya seperti transaksi mencurigakan yang bisa menandakan penipuan dalam data keuangan. Yang kedua adalah rekomendasi produk. Uh, untuk mengenali pola pembelian pengguna untuk memberikan rekomendasi produk yang relevan tanpa memerlukan data label. Misalnya, pada aplikasi Netflix itu menggunakan unsupervised learning untuk mengenali pola tontonan atau merekomendasikan film sesuai preferensi pelanggan. Yang ketiga adalah segmentasi pelanggan, yaitu mengelompokkan pelanggan berdasarkan kesamaan karakteristik atau pola belanja mereka. Contohnya, misalnya e-commerce yang mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku belanja, seperti sering membeli produk tertentu atau sering berbelanja di waktu tertentu. Yang keempat adalah deteksi penipuan, yaitu mendeteksi anomali dengan mengungkapkan titik data yang tidak biasa dalam set data. Analisis ini dapat membantu mengungkapkan peristiwa atau perilaku yang menyimpang dari pola normal dalam data, mengungkapkan transaksi penipuan atau perilaku tidak biasa seperti aktivitas bot. Kemudian yang kelima, Natural Language Processing atau NLP. Jadi NLP ini adalah teknologi yang membuat komputer bisa mengerti dan memproses bahasa manusia, baik dengan uh, memproses bahasa manusia ataupun dengan suara. Nah, dengan bantuan unsupervised learning ini, suatu sistem bisa mengelompokkan artikel berita ke dalam bagian tertentu, menerjemahkan bahasa, mengelompokkan jenis-jenis teks, atau mengenali ucapan dalam aplikasi percakapan tanpa perlu diberi petunjuk sebelumnya. Jadi, suatu sistem ini bisa memahami bahasa manusia secara otomatis dan membantu berbagai aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu seperti Google Assistant atau kalau di Apple ada namanya Siri. Kemudian ada riset genetik, yaitu mengelompokkan data genetik berdasarkan pada uh, pola untuk memahami hubungan evolusi antar spesies tanpa data label. Contohnya itu para peneliti mengelompokkan data genetik untuk menemukan hubungan evolusi antar spesies tanpa diberi label sebelumnya. Baik, jadi itu dia presentasi dari kami. Nah, tapi sebelum itu ada beberapa kesimpulan. Jadi, unsupervised learning ini salah satu cabang utama dari machine learning yang fokusnya itu pengolahan data, tapi dia tanpa label atau kategori. Dan dengan tujuan itu menemukan pola, struktur, atau pengelompokan tersembunyi dalam data. Pendekatan ini itu nggak menggunakan variabel target, tapi mengeksplorasi keterkaitan antar data untuk menghasilkan wawasan baru yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang bisnis. Dengan metode seperti clustering dan dimensionality reduction yang sudah disebutkan tadi, yang sudah dijelaskan tadi, unsupervised learning ini nantinya dapat membantu organisasi untuk memahami data secara mendalam dan nantinya juga bisa menjadi pengambilan keputusan yang lebih tepat dan strategis. Baik, itu dia presentasi dari kami kelompok 2. Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata.
Terima kasih.